Selamat bertemu lagi, anak-anakku. Kita masih di kadir unsur senyawa campuran. Kali ini kita akan membahas tentang massa jenis. Massa jenis atau densitas itu adalah perbandingan atau hasil bagi antara massa benda bobotnya dengan volume benda tersebut. Itu adalah massa jenis dari suatu zat. Zat yang berbeda, massa jenisnya juga berbeda. Jadi misalkan air sama minyak berbeda, maka massa jenisnya juga akan berbeda. Sebaliknya, zat yang sama memiliki massa jenis yang sama, meskipun banyaknya berbeda, jumlahnya berbeda. Nah, contoh di sini Bure beri contoh. Massa jenis air itu 1 gram per sentimeter kubik. Nah, meskipun dia itu 1 sendok, 1 panci, 1 mangkuk besar ya, maka massa jenis ketiganya itu sama ya. Kenapa? Karena zatnya sama, air ya. Jadi massa jenisnya juga sama. Jadi, selain wujud zat, partikel penyusun zat tersebut, maka massa jenis ini merupakan salah satu indikator untuk menentukan zat itu apa. Itu zat apa sih? Apakah itu air? Apakah itu minyak? Apakah itu alkohol? Apakah itu besi? Apakah itu aluminium? Nah ya, jadi massa jenis ini bisa menunjukkan pada kita ya bahwa zat itu apa ya dengan besar dari massa jenis masing-masing zat tersebut. Massa jenis setiap zat itu berbeda-beda meskipun memiliki massa dan volume yang sama. Berikut Bure tampilkan tabel beberapa contoh ya, beberapa contoh dari zat yang kita ketahui ya. Ini bahannya ya. Ada emas, raksa, platina, timah, baja dan seterusnya. Kemudian massa jenis dalam satuan kilogram per meter kubik atau massa jenis dalam satuan gram per sentimeter kubik. Emas contohnya, massa jenisnya 19.300 kg per meter kubik atau 19,3 gram per sentimeter kubik. Ya, jadi beda, emas sama raksa beda, platina beda lagi, timah beda, seng beda lagi, air beda lagi, minyak tanah beda lagi, ya itu. Itu maksudnya tadi bahwa massa jenis tiap zat itu berbeda-beda, ya tergantung zatnya, meskipun massa dan volume dari zat tersebut sama. Massa jenis kita lihat dari persamaannya. Ya, ini adalah rho, ini dibaca rho ya, tanda P seperti P kecil ini dibaca rho sama dengan M per V, di mana rho itu adalah massa jenis, satuannya bisa kilogram per meter kubik atau sentimeter kubik ya, gram per sentimeter kubik. Massa M, massa benda itu satuannya kilogram atau gram. V itu adalah volume benda, bisa satuannya meter kubik atau sentimeter kubik. Ini adalah persamaan untuk menentukan massa jenis dari suatu zat. Rho sama dengan M per V. Bure mengingatkan kembali ya bagaimana kedudukan benda dalam zat cair berdasarkan massa jenisnya. Masih ingat ya kalian ya istilah mengapung, melayang, tenggelam. Nah, ini Bure tuliskan di sini. Rho benda, rho tadi apa? Massa jenis ya. Massa jenis benda lebih kecil daripada zat cair, maka dia akan terapung. Ini nak gambarnya dia terapung. Ya. Rho benda, massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair, maka bendanya akan melayang. Ini gambar kedua. Ya, dia melayang. Yang ketiga, massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair,
maka bendanya akan tenggelam. Ini dia nak contoh ya, gambaran benda pada saat tenggelam. Ya. Ini gambaran buat kita bagaimana kedudukan suatu benda di dalam zat cair berdasarkan massa jenisnya dibandingkan zat cair tersebut. Dalam hal ini di dalam gambar ini adalah air ya, zat cairnya ini adalah air. Mengapung, melayang, tenggelam. Kita langsung ke contoh soal ya. Sebuah logam aluminium ini diketahui memiliki massa 120 gram dan volumenya 60 cm kubik. Maka berapakah massa jenisnya? Nah, kita tulis diketahui massa 120 gram. Volumenya 60 cm kubik. Berarti kan sudah ini gram sama cm kubik ini kan sudah satu pasang ya. Jadi kita tidak usah mengubah konversi, kita mengubah atau mengkonversi satuannya. Ditanya massa jenis atau rho ya tadi. Rumus massa jenis rho sama dengan M per V sehingga kita bagi 120 dibagi 60 sama dengan rho-nya adalah 2 gram per centimeter kubik. Udah ya. Berikutnya adalah contoh soal aplikasi penerapan ya. Tadi kan kalau dasarnya soal contoh yang sebelumnya bisa, pasti yang ini juga bisa ya. Edo menemukan sebongkah logam. Ia penasaran logam apa yang ditemukan. Ia berpikir jangan-jangan emas. Edo menimbang logam itu. Ternyata masanya 312 gram. Dengan gelas ukur, Edo mengukur volumenya. Ternyata kenaikan air di dalam gelas ukur seperti pada gambar. Nih ya. Kemungkinan besar logam apa yang ditemukan Edo. Nah, ini lihat di sini diketahui massa 312 gram. Volume logam, masih ingat ya cara mengukur waktu kita mempelajari besaran fisika, satuan dan pengukuran, benda yang tidak beraturan ya kita mengukur. Nah, jadi volume air dan logam ya, volume airnya yang volume akhir dikurangi volume awal. Sehingga di sini kalau kita lihat volume awalnya 60 ini ya. Kemudian volume akhirnya setelah dimasukkan bongkahan logam tadi oleh Edo menjadi 100. Berarti volumenya 40 cm kubik. Dari mana? 100 dikurangi 60. Ditanya logam apa yang ditemukan Edo? Kita bagi. Masukkan dulu ke persamaan tadi. Rho sama dengan massa per volume. Massanya tadi ini 312 dibagi 40. Dapatnya 7,8 gram per centimeter kubik. Kita lihat di sini, kita lihatnya bagaimana? Kita lihat dari tabel yang tadi Bure tunjukkan tadi atau dari buku paket kalian ya, dari tabel 3.8 silahkan dilihat situ. Yang mendekati 7,8 itu yang mana? Oh, ternyata kalau kita lihat di tabel, maka massa jenis yang paling dekat dengan 7,8 yaitu 7,9, yaitu jenisnya besi. Berarti logam apa yang ditemukan Edo? Maka kemungkinan logam yang ditemukan Edo adalah besi. Ya, nah itu. Jadi itu kita membandingkan dengan tabel yang ada, ya tabel penentuan massa jenis yang tadi sudah kita lihat bersama-sama. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kalian sudah belajar bersama-sama dengan Bure hari ini. Ya. Selamat belajar, tetap semangat, dan jangan lupa selalu bahagia.